Halo semuanya, di sini saya Ruth Maria Sregar dari kelas A reguler 2019 dengan NIM 3192121002. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview dua buku strategi pembelajaran, di mana buku yang saya pakai itu yang pertama Strategi Belajar Mengajar sebagai buku utama, dan yang kedua Menganggas Pendidikan Bermakna sebagai buku pembanding. Baiklah, langsung saja saya akan mereview buku pertama, yaitu Strategi Belajar Mengajar sebagai buku utama. Dijelaskan pada buku utama itu terdapat 10 bab, di mana pada bab pertama yaitu adanya pendahuluan, di mana isi dari pendahuluan itu tentang menjelaskan apa itu belajar mengajar. Dijelaskan bahwa belajar mengajar itu merupakan suatu kegiatan yang bernilai eduktif yang berfungsi untuk mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Dalam bab itu juga terdapat 3 aspek yang membedakan anak didik dengan anak didik lainnya, di mana aspek yang pertama itu aspek intelektual, yang kedua aspek psikologi, dan yang ketiga itu aspek biologis. Dan ketiga aspek ini merupakan akar permasalahan yang melahirkan bervariasi sikap ataupun tingkah laku pada peserta didik. Selanjutnya yaitu bab 2, dijelaskan tentang konsep strategi belajar mengajar, di mana konsep strategi belajar mengajar itu yang pertama adanya bagian pengertian strategi belajar mengajar, yang kedua klasifikasi strategi belajar mengajar, dan yang ketiga implementasi belajar mengajar. Dan yang pertama itu pengertian strategi belajar mengajar, di mana strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang digariskan. Pada topik yang kedua itu klasifikasi strategi belajar mengajar. Adapun masalah sehubungan dengan strategi belajar mengajar secara keseluruhan diklasifikasikan sebagai dengan konsep pertama, yaitu konsep dasar strategi belajar mengajar, yang kedua sasaran kegiatan belajar mengajar, yang ketiga belajar mengajar sebagai suatu sistem, yang keempat hakikat proses belajar, yang kelima entering behavior siswa, dan yang keenam pola-pola belajar siswa, serta memilih sistem-sistem belajar, pengorganisasian kelompok belajar, dan pengelolaan atau implementasi proses pelajaran belajar. Adapun implementasi belajar mengajar yaitu suatu aspek daya lingkungan di sekolah, di mana lingkungan itu diatur serta diawasi agar kegiatan belajar mengajar itu terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Pengawasan ini bertujuan untuk membantu kegiatan belajar, di mana pengelolaan dan tekanan proses belajar mengajar yaitu ada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Di dalam kegiatan belajar mengajar terdapat 2 hal yang kita menentukan keberhasilan, yaitu memiliki ketergantungan satu sama lain dan pengaturan proses belajar mengajar dan pengajaran itu sendiri. Dijelaskan pada bab selanjutnya itu pada bab 3 yang berjudul Hakikat, Ciri, dan Komponen Belajar Mengajar, di mana pada bab 3 ini memiliki 3 bagian, di mana yaitu yang pertama hakikat belajar mengajar, yang kedua ciri-ciri belajar mengajar, dan yang ketiga komponen belajar mengajar. Pada bahasan pertama yaitu hakikat belajar mengajar, di mana hakikat belajar mengajar itu sebagai subjek ataupun objek dari kegiatan pengajaran, di mana proses pengajaran itu adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu pengajaran. Adapun hakikat belajar adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar mengajar. Dan yang kedua itu ciri-ciri belajar mengajar, di mana ciri-ciri belajar mengajar itu dengan membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu dengan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian. Dan yang kedua itu adanya suatu prosedur ataupun jalan interaksi yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Dan yang ketiga itu mengajari dengan tanda ataupun peranggapan materi yang khusus. Dan yang keempat ditandai dengan aktivitas anak didik. Dan yang kelima itu guru berperan sebagai pembimbing pada kegiatan belajar mengajar. Dan yang keenam, kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin dalam kegiatan belajar mengajar sebagai suatu pola tingkah laku yang diukur sedemikian rupa. Pada bahasan selanjutnya itu komponen-komponen kegiatan belajar mengajar. Adapun komponen belajar mengajar itu yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, dan sumber
serta evaluasi, di mana tujuan itu untuk suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Bahan pelajaran yang dimaksud itu adalah substansi yang disampaikan pada proses belajar mengajar. Contohnya, bahan pelajaran proses belajar mengajar yang tidak akan berjalan karena guru akan mengajar dan sudah pasti memiliki atau menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik pada saat di dalam kelas. Pada bab 4 dijelaskan bahwa berbagai pendekatan dalam belajar mengajar, di mana dalam belajar mengajar memiliki beberapa pendekatan, yaitu pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, pendekatan keagamaan, dan pendekatan keberagamaan. Di mana pada pendekatan individual itu memiliki arti yang penting dengan kepentingan pengajaran, di mana kelas perlu pendekatan individual yang memiliki metode yang tidak bisa begitu saja diabaikan, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya itu selalu melakukan pendekatan individual terhadap semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Yang kedua itu pendekatan kelompok, di mana pada kegiatan belajar mengajar juga guru harus menggunakan pendekatan ini seperti pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Yang ketiga itu pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi itu merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar mengajar. Bermacam-macamnya kasus yang telah muncul pada peserta didik sehingga perlu pemecahan untuk setiap kasus. Kiranya pada pendekatan bervariasi ini digunakan untuk kepentingan mengajar. Yang keempat itu pendekatan edukatif. Dalam pendidikan, guru yang kurang aktif dan bijaksana harus menggunakan kekuasaan pendekatan edukatif ini untuk tidak merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Dan pendekatan selanjutnya itu pendekatan keagamaan, di mana pendekatan keagamaan itu membantu guru untuk memperkecil kerdilnya jiwa agama dalam diri siswa, yang dimana setiap agama itu tidak boleh dilecehkan ataupun dicemoohkan dalam suatu perbedaan. Yang selanjutnya pendekatan kebermaknaan, di mana dalam suatu kasus penggunaan bahasa Inggris tidak dapat mengabaikan masalah pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dalam penguasaan bahasa Inggris, oleh sebab itu siswa sebab kurangnya tepat pendekatan dilakukan oleh guru selain faktor yaitu faktor sejarah, fasilitas, dan lingkungan kompetensi guru itu sendiri. Pada bab 5 dijelaskan tentang kependudukan, pemilihan, dan penentuan metode dalam pengajaran, yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu kedudukan metode dalam belajar mengajar, yang kedua pemilihan dan penentuan metode, dan yang ketiga macam-macam metode pengajaran, dan yang keempat praktik pengumuman metode pelajaran. Di mana pada pembahasan pertama yaitu kedudukan metode dalam belajar mengajar. Adapun metode yang digunakan dalam kedudukan saat belajar mengajar itu yaitu pertama metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, yaitu salah satu komponen pengajaran, di mana metode menempati ini peranan yang tidak kalah pentingnya dengan komponen lainnya pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu metode sebagai strategi pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi pada waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga itu metode sebagai alat untuk mencapai tujuan, yang merupakan tujuannya itu adanya cita-cita yang akan dicapai pada saat kegiatan belajar mengajar. Bahasan yang kedua itu pemilihan dan penentuan metode, di mana metode pengajar yang guru digunakan dalam sehari-hari bukan asal suatu metode yang dipakai oleh guru. Pemilihan dan penentuan metode adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai strategis metode. Yang kedua, efektif penggunaan metode. Yang ketiga, pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Di mana faktor-faktor dalam pemilihan metode itu adanya faktor dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama, anak didik. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, situasi. Yang keempat, fasilitas. Yang kelima, guru. Pada bahasan selanjutnya itu adanya metode-metode belajar. Yang pertama, metode proyek, di mana metode proyek ini merupakan cara penyajian belajar yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan segi pemecahan secara berkeseluruhan dan bermakna.
Metode yang kedua, metode eksperimen, merupakan metode percobaan serta cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami ataupun membuktikan sendiri sesuatu yang telah dipelajari. Dan yang ketiga itu metode tugas dan resitasi, di mana metode resitasi dan ataupun penugasan merupakan metode penyajian dan bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang keempat itu adanya metode diskusi, merupakan metode yang cara penyajian pelajarnya di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang merupakan ataupun pernyataan yang bersifat problematis untuk dipecahkan secara bersama-sama. Adapun banyak beberapa metode lainnya, yaitu seperti metode sosiodrama, metode demonstrasi, metode problem solving, dan metode karya wisata, dan beberapa metode lainnya. Pada bahasan yang terakhir pada bab 5 yaitu adanya praktik penggunaan metode pelajaran, di mana pada praktik penggunaan metode pelajaran ini digunakan beberapa cara, yaitu yang pertama ceramah, tanya jawab, dan tugas. Yang kedua ceramah, diskusi, dan tugas. Dan yang ketiga ceramah, demonstrasi, dan eksperimen. Yang keempat ceramah, sosiodrama, dan diskusi. Dan yang kelima ceramah, problem solving, dan tugas. Yang keenam ceramah, demonstrasi, dan latihan. Pada bab ke-6 itu dijelaskan tentang keberhasilan belajar mengajar, di mana keberhasilan belajar mengajar dikatakan ketika guru berhasil dan ia memiliki pandangan yang sejalan dengan filsafatnya. Adapun indikator keberhasilan suatu proses belajar mengajar yang dianggap berhasil yaitu yang pertama daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan, yang kedua perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran yang telah dicapai siswa baik secara individual maupun kelompok. Adapun penilaian keberhasilan yaitu tes formatif, tes sumatif. Adapun tingkat keberhasilan yaitu ketika proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar yang berhubungan dengan keberhasilan proses belajar mengajar atas beberapa tingkatan ataupun taraf, di mana program perbaikan juga ada pada keberhasilan belajar mengajar, di mana taraf untuk tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu dimanfaatkan untuk berbagai upaya, yaitu hubungan dengan kelangsungan proses belajar mengajar itu sendiri, antara lain apakah proses belajar mengajar itu berlaku pokok bahasa bagi mengulang seluruh pokok bahasa yang telah diajarkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yang pertama itu tujuan, di mana tujuannya itu merupakan pedoman sekaligus sarana yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu guru merupakan tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Yang ketiga anak didik yang merupakan orang dengan sengaja datang ke sekolah, dan orang tua yang memasukkan untuk anak didik agar mencapai orang yang berilmu pengetahuan di kemudian hari. Yang selanjutnya kegiatan pengajaran merupakan terjadinya interaksi antara guru dan anak dengan bahan sebagai perantaranya. Yang selanjutnya bahan dan alat evaluasi, di mana suatu bahan terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak untuk kepentingan ulangan. Selanjutnya itu adanya susunan evaluasi, di mana susunan evaluasi ini merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Pada bab 7 ini dijelaskan tentang penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar, di mana media itu merupakan wahana penyalur informasi belajar ataupun penyalur pesan, di mana bila media itu merupakan sumber belajar, maka secara luas media itu diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Media itu sebagai alat bantu, di mana media sebagai alat bantu dalam proses mengajar yaitu suatu kenyataan yang tidak dapat karena memang gurulah yang menghendaki untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan dari bahan pengajaran yang diberikan guru kepada anak didik. Sebagai alat bantu media memiliki fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Yang ketiga itu media sebagai sumber, di mana media sebagai sumber itu merupakan proses yang mengolah sejumlah nilai untuk mengkonsumsi oleh setiap didik, di mana sumber yang dimaksud itu adapun teknologi dalam proses mengajar yaitu adanya alat bantu auditif, visual, ataupun audiovisual. Yang selanjutnya itu macam-macam media, yaitu adanya media yang terbagi dalam jenisnya yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual.
dilihat dari liputnya media, yaitu media dengan daya liput luas dan serentak, media dengan gaya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, media untuk pengajaran individual, media sederhana, media kompleks. Adapun prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media, yaitu tujuan pemilihannya itu harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan media itu pembelajaran untuk informasi yang bersifat umum. Yang kedua, karakteristik media pengajaran, di mana media penghubungan karakteristik ini dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, dan cara penggunaannya. Yang ketiga, alternatif pilihan, di mana merupakan proses keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Adapun dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media, yang pertama itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama itu objektivitas, yang kedua program pengajaran, yang ketiga saran program, yang keempat itu situasi dan kondisi, yang kelima kualitas teknik, dan yang keenam keefektifan dan efisien penggunaan. Yang kedua itu kriteria pemilihan media pengajaran dalam memanfaatkan media. Pada bab 8 dijelaskan tentang beberapa teknik untuk mendapatkan umpan balik. Adapun beberapa teknik yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik. Yang pertama, memancing apresiasi anak didik. Yang kedua, memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel. Yang ketiga, memilih bentuk motivasi yang akurat. Dan yang kelima, menggunakan metode yang bervariasi seperti memberikan angka, hadiah, pujian, serta gerakan tubuh dalam memberikan tugas ataupun memberikan ulangan, serta mengetahui hasil dan juga memberikan hukuman untuk memotivasi peserta didik. Pada bab ke-9 yaitu pengembangan variasi belajar mengajar, di mana tujuan variasi mengajar itu meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsi motivasi. Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Yang keempat, memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual, serta mendorong anak didik untuk belajar. Adapun variasi dalam belajar mengajar itu variasi gaya mengajar seperti variasi suara, penekanan, pemberian waktu, kotak pandang, gerakan anggota badan, pindah posisi. Adapun variasi media dan bahan ajar itu seperti variasi media pandang, variasi media dengar, dan variasi media taktil. Yang ketiga itu variasi interaksi, di mana variasi pada pola interaksi antar guru dan anak didiknya mempunyai rentang antara bergerak dari dua kubu, yaitu anak didik bekerja atau belajar secara campur tangan dari guru. Yang kedua, anak mendengarkan ataupun pasif dalam situasi didominasi oleh guru, yang dimana guru berbicara kepada anak didik. Pada bab ke-10 itu adanya pengelolaan kelas, di mana padaannya pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk mencapai melihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan jika terjadinya gangguan dalam proses belajar mengajar. Adapun keharmonisan guru dengan anak didik dari kerjasama di antara anak didik yang tersimpul dalam bentuk interaksi. Karena itulah interaksi yang optimal tentu saja tergantung dengan pendekatan guru yang lakukan dalam pengelolaan kelas. Adapun beberapa pendekatan yaitu, yang pertama pendekatan kekuasaan, yang kedua pendekatan ancaman, yang ketiga pendekatan kebebasan, dan yang keempat pendekatan resep, yang kelima pendekatan pengajaran, yang keenam pendekatan pembahasan tingkah laku, yang ketujuh pendekatan suasana, emosi, dan hubungan sosial, yang ke-8 pendekatan proses kelompok, yang ke-9 pendekatan elektis dan pluralistik, di mana masalah pengelolaan tugas disebabkan oleh faktor kerumitan. Komponen-komponen keterampilan pada pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan berhubungan dengan penciptaan dan pemelihara kondisi belajar yang bersifat preventif, dan keterampilan berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua itu adanya keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Dalam permasalahan itu adanya penataan ruang kelas yang diarahkan pada permasalahan seperti tempat duduk, pengaturan alat pengajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan buku selanjutnya, yaitu Mengangkat
Dinas Pendidikan Bermakna sebagai buku pembanding. Di mana pada buku pembanding ini adanya bab pendahuluan, di mana bab pendahuluan ini membahas tentang alasan mengapa anak harus sekolah, dan berdasarkan cerita-cerita dari dalam buku tersebut ini melalui sebuah tokoh dalam buku ini mengatakan bahwa adanya pengajaran pendidikan yang dilihat dari pengetahuan ataupun fenomena alam, di mana ia mengatakan banyaknya anak-anak zaman sekarang yang tidak tahu mau kemana tujuan akhir dari pendidikannya. Misalnya banyak anak yang telah lulus dari SMA dan tidak tahu melanjutkan pendidikannya kemana. Pada bab 2 itu tentang mencermati orang-orang sukses, di mana setiap orang tua itu mengharapkan bahwa anaknya itu untuk sukses di kemudian harinya. Mereka selalu berusaha memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya dan berusaha payah dan bahkan membayar mahal-mahal agar anaknya diterima pada sekolah terbaik menurut orang tua itu tersebut. Adapun contoh yang diambil dari kisah itu adalah Pak Badrun dan sebagai pedagang panutan untuk mencapai usahanya yang sukses. Pada bab selanjutnya yaitu pada bab 3 itu tentang life skill versus mata pelajaran, di mana life skill itu merupakan kecakapan hidup, yaitu kecakapan yang perlu seseorang untuk dapat sukses dalam kehidupannya, persis seperti yang ditemukan dalam bab pertama, yaitu mencermati orang-orang sukses. Adanya 5 peran dalam kehidupan, yaitu pribadi yang mandiri, social skill dalam keluarga, menjadi anggota masyarakat, peduli lingkungan, dan menjadi hamba Tuhan. Adapun hubungan life skill dalam mata pelajaran itu diperlukan dan saling melengkapi, sehingga mata pelajaran dipahami sebagai alam, yaitu untuk wahana pengembangan. Misalnya guru fisika yang harus sadar pada pembahasan materi fisika untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami fenomena alam dari sudut teori fisika. Pada bab 4 itu yaitu pendidikan akhlaknya pendidikan. Akhlak ditempatkan menjadi bagian penting dalam pendidikan. Dengan menempatkan pendidikan akhlak sebagai bagian penting, diharapkan pendidikan mampu melahirkan orang-orang yang pandai, berbadan sehat, dan berakhlak mulia, sehingga mereka terdorong untuk menggunakan kekuatan fisik dan kepandaiannya untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan negara. Dijelaskan pada bab 5 itu tentang merancang pendidikan untuk kehidupan. Membongkar asumsi pendidikan. Pendidikan selama ini dilandasi dengan asumsi dasar yang perlu dipertanyakan kebenarannya. Beberapa asumsi yang kurang tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, asumsi bahwa tujuan pendidikan adalah mempelajari ilmu pengetahuan, di mana karena itu kurikulum dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan materi ajar yang diambil dari teori konsep ilmu pengetahuan yang paling mutakhir. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu diasumsikan sebagai dalam berbagai bidang yang saling terpisah, misalnya matematika, fisika, ekonomi, psikologi, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar itu berlangsung di ruang kelas dan sumber dari buku mata pelajaran. Yang keempat, anak diasumsikan tidak dapat belajar sendiri sehingga guru harus mengajarinya. Pada bab selanjutnya itu bab 6, pendidikan haruslah kontekstual dan bermakna, di mana merupakan situasi belajar yang menyenangkan, yang membuat siswa bukan hanya menyenangkan dalam bentuk tertawa-tawa, tetapi mampu membuat siswa menikmati situasi belajar sehingga tidak usah diawasi oleh siapapun ketika anak sedang belajar. Pada bab ke-7, siapa yang menilai hasil pendidikan? Aspek yang sangat penting dalam penilaian itu yang sering dilupakan adalah manfaat sebagai umpan balik. Gunanya penyempurnaan proses pendidikan, output menggambarkan seberapa efektif proses pendidikan yang berlangsung. Pada bab yang ke-8, berbagai peranan dalam pendidikan. Yang pertama itu peranan orang tua. Karena pendidikan berlangsung di sekolah maupun di rumah, bahkan di masyarakat, sehingga perlunya peranan orang tua. Yang kedua, otonomi sekolah, di mana otonomi sekolah itu merupakan terbatas pada penggalian dana yang mencakup seluruh aspek pengelolaan sekolah. Sebagai contoh, dalam pemikiran metode mengajar seharusnya merupakan aspek yang menjadi kewenangan guru untuk menentukan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari kedua buku tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun pengulangan kata yang saya sampaikan. Terima kasih.